Oke, baik kakak-kakak sekalian, baru 3 orang nih yang hadir nih. Oke, kita masih menunggu rekan yang lain. Kak Supriyono udah ada yang informasi terkait luring Kak? Belum ya? Dari dinas? Belum ada, Kak. Iya ya, saya juga belum ada. Saya kira peserta sudah dapat duluan gitu. Belum malah ini. Belum ada informasi kan. Memang besok Senin Yang ya sudah yang mulai. informasi yang Kakak yang waktu itu yang katanya ada SMK Kemang itu? Iya betul, tapi kita nggak tahu posisi di mana. Mungkin Oh yang gitu ya. terdekat ya, belum fix banget ya. Gitu. Kita Iya, masih iya. menunggu informasi. Katanya sih dari BBGP itu lagi sedang berkoordinasi dengan dinas ya. Tapi saya nggak tahu, belum ada informasi sampai sekarang juga. Iya, iya. Oke, baik kita. Oke, baik kakak-kakak kita mulai ya kak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita masih melanjutkan ya, mungkin ini terakhir untuk apa modul 2.1 terkait dengan keterampilan mengajar efektif. Kakak-kakak jangan lupa baru 2 orang yang mengirimkan video kalau nggak salah ya kak ya. Jadi ditunggu ya kak untuk tugas untuk video pembelajaran yang 30 menit itu. Jadi baru 2 orang yang sudah mengumpulkan, saya cek. Oke, sekarang kita ke tatap maya 3 nih kak. Nih, kenapa ini sangat penting kalau menurut saya ini sampai 3 berapa kemarin 3 JP, 3 JP, sekarang sampai 2 JP. Berarti 8 JP nih Kak untuk hanya modul 2.1. Dan nanti pada saat kegiatan luring juga kita akan membahas ya terkait dengan keterampilan mengajar yang efektif, termasuk nanti terkait dengan model-model pembelajaran, gaya belajar. Nanti kita akan merecall kembali ya Kak, mungkin Kak ya, merefresh kembali mungkin yang pelajaran-pelajaran kuliah ya Kak, mungkin saya gitu. Jadi mungkin buat saya juga jadi apa ya, mengingat kembali gitu. Jadi mungkin khawatir ada beberapa kawan yang sudah lama gitu, jadi bisa ingat kembali. Nah kakak-kakak hari ini nanti kita akan juga masih di dalam nanti berdiskusi Kak ya, BOR terkait dengan keterampilan mengajar PJK yang efektif. Mungkin kalau ini lebih ke aplikatif ya Kak ya, mungkin contoh-contoh Kak, nanti diskusi itu mungkin contoh-contoh penerapan yang kemarin Kak, berpusat kepada peserta didik bagaimana, terus yang lainnya yang seperti yang kemarin itu mungkin lebih penerapan contoh-contohnya, mungkin dari pengalaman-pengalaman kakak ini kan berbeda-beda nih Kak, latar belakangnya dari SD, SMP, SMA, dan tentu saja itu akan sedikit memberikan apa ya Kak, hasanah kita ya Kak ya, mungkin terkait dengan eh, bagaimana memusatkan peserta didik gitu kan, seperti itu. Jadi bahan referensi buat kita semua sih sebenarnya gitu, dari pengalaman-pengalaman pembelajaran kakak-kakak di sekolah. Nah ini kakak-kakak, kita akan 2 JP, konsep dan keterampilan mengajar efektif dan penyajian tugas gerak. Jadi masih ke dalam penyajian tugas gerak ya Kak di sini Kak. Nah, tujuan kita di sini, nah ini, saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak, Kak. Jadi nanti kakak-kakak mungkin akan eh, apa ya, akan memberikan contoh gitu kan, mungkin dengan diskusi kelompok kakak-kakak terkait dengan pengalaman mengajar kakak-kakak, khususnya dalam penyajian tugas gerak. Kalau kemarin kita kan sudah memahami tentang konsepnya ya Kak. Sekarang kita lebih ke implementatifnya Kak. Seperti itu, Kak. Nah ini berburu referensi penyajian tugas gerak, referensi penyajian tugas gerak, dan refleksi hari ini. Ini agenda kita hari ini Kak. Jadi 2 JP Kak. Nah ini Kak. Nah ini Kak.
Saya akan merefresh kembali Kak yang kemarin gitu dalam pengembangan konten mungkin ya, pengembangan konten pembelajaran. Artinya kalau kita berbicara konsep pengembangan konten itu ya ini konten pembelajaran yang diajarkan ya melalui proses yang membawa peserta didik dari satu level penampilan gerak ke level penampilan gerak selanjutnya melalui tahapan tugas yang dirancang secara hati-hati. Jadi artinya kita memberikan ya artinya level penampilan gerak ke level penampilan gerak selanjutnya itu kan memberikan kita pengalaman belajar gerak peserta didik mungkin dari levelnya Kak, dari yang mudah, yang sedang, yang sulit. Jadi itu kan bertahap Kak. Artinya kalau kita memberikan materi lompat jauh, itu kan kita harus bisa menggunakan media tidak langsung dalam melakukan lompat jauh. Tetapi bagaimana kita di awal itu untuk pemanasan segala macam agar yang mudah dari bagaimana dia melompat, bagaimana yang memulai awalan itu kan memberikan proses Kak. Artinya step by step-nya itu setelah dia bisa melalui dalam satu step ini kita bisa meningkatkan level kompleksitasnya gitu, kompleksitas geraknya seperti itu. Karena di dalam olahraga ini banyak gabungan ya, koordinasi ke antara mata, tangan, kaki itu sangat dominan seperti itu. Nah, kalau kita berbicara pengalaman konten itu menunjukkan beberapa karakteristik dalam pedagogis Kak. Nah, ini Kak, konsep pengembangan konten kita ya ada 3 sih Kak. Yang pertama ada 4 sih Kak. Artinya informasi. Nanti ini juga dalam kita penyajian gerak ya Kak. Penyajian gerak ini di situ pengembangan konten itu adalah penyajian gerak ya pada saat kita memberikan materi di lapangan seperti itu Kak. Gitu kan. Ini konsepnya udah langsung ke inti nih Kak, kalau misalnya seperti ini dalam pembelajaran. Artinya dalam pengembangan konten materi yang kita berikan kepada murid gitu. Ya. Yang pertama adalah menetapkan progres atau ekstensi dari tadi saya bilang kalau kita bicara nanti pembelajaran pastinya nggak mungkin kita langsung mengacak-acak gitu kan. Artinya mulailah dari level yang mudah dulu, gerakan yang mudah sesuai dengan level kemampuan peserta didik ya, baru meningkat ke level yang sedang dan yang kompleksitas seperti itu. Jadi menetapkan progres Kak, ekstensinya gitu kan. Nah kalau kita ngajar juga kita tidak langsung melakukan dalam lompat jauh dia langsung saja Pak, dia langsung lompat aja seperti itu, tapi tidak ada prosesnya menuju seperti itu Kak gitu. Jadi kalau kita mengajarkan servis bawah seperti itu kan, tidak langsung kita servis bawah, tapi kan artinya kita tidak ada namanya gerakan tanpa bola seperti itu Kak. Gerakan tanpa bola artinya setelah itu setelah gerakan tanpa bola dia bisa posisi kakinya, posisi tangannya, perkenaannya. Nah, setelah dia sudah melakukan, artinya kita memberikan ekstensi tuh. Tambah sekarang bagaimana kita menggunakan tangan dengan bola, perkenaan bola. Tetapi itu mungkin berpasangan itu dengan jarak yang dekat gitu kan. Ya, jarak dekat, ya kan? Jarak dekat itu kan menambahkan kompleksitas ya Kak, seperti itu. Terus agak jauh sampai dia bisa nanti agak lebih jauh lagi agar bisa melewati bola voli. Seperti itu Kak. Jadi artinya kita memulai itu by proses gitu Kak ya. Proses by proses agar anak-anak dalam melakukan pengalaman belajar gerak itu dia lebih dapat gitu, lebih mengerti gitu Kak. Jadi prosesnya seperti itu. Nah dalam ekstensi ini, progres ini ada 2 Kak. Ada intratext development atau pengembangan konten dan intertext development. Ya, pengembangan konten antar tugas gitu. Kalau misalnya dalam intratext itu dalam tugas gerak sama contohnya itu adalah dari tanpa bola menggunakan bola, dari jarak dekat menjadi tambah jarak, itu hampir sama kayak tadi yang saya contohkan, seperti kayak
apa namanya, mau passing, passing passing apa, bola basket seperti itu, menggunakan bola ataupun jam dekat, makin jauh seperti itu. Nah, itu intertext development. Artinya dalam tugas gerak yang sama seperti itu. Nah, ya. Terus yang kedua adalah intertext ya. Jadi antar tugas nih Kak. Ya, antar tugas. Misalnya kakak-kakak mengajarkan passing bawah dalam bola voli Kak, seperti ini. Kemudian ekstensinya dengan mengajarkan servis, ya kan. Nah, ini kan berbeda nih Kak antara passing bawah dengan servis seperti itu. Jadi tidak saling berkait gitu. Nah, itu mungkin nanti, jadi kalau kita tujuannya apa dulu nih Kak? Tujuannya apakah mau anak-anak bisa passing atau bisa passing bawah, apa servis seperti itu Kak. Nah, itu dibagi dua ya Kak. Jadi antara intertext dan intratext seperti itu. Oke, mungkin kakak-kakak bisa memberikan contoh mungkin intratext dengan intertext. Mungkin bagi pengalaman Kak, selain contoh dari bola. Oke Kak Rusma ini senior ini mah. Terima kasih. Kaitannya untuk konsep pengembangan konten ini Kak. Jadi begini kalau pendapat saya, Ya. di sini kan kita ada yang namanya ketika membuat modul itu satu pertemuan pertama, pertemuan kedua dan selanjutnya Kak ya, gitu kan. Nah kaitannya di sini kan yang jelas ketika memang kita untuk memberikan materi terkait masalah passing bawah maupun passing atas, yang intinya itu kita melihat dulu dari pertemuan pertamanya dulu apa sih yang harus kita bahas, kan mungkin seperti itu kan. Betul. Yang tadi disampaikan kan sepertinya pertemuan pertama kita mengenal dulu bagaimana cara melakukan passing tanpa bola dulu kan seperti itu kali ya. Apakah benar kalau kita melihat untuk memberikan materi itu dilihat dari pertemuannya itu, pertemuan pertamanya apa ya kan, yang mudah dulu ya baru ke yang sulit kan begitu kali ya. Betul. Itu juga membuat soal yang hot itu yang terakhir kan seperti itu nantinya kan gitu kali. Mungkin hanya itu dulu pendapat saya kira-kira begitu. Siap Kak Rusmani. Artinya tergantung dari kita lihat dari kemampuan anak-anaknya dulu gitu kan. Kalau memang misalnya itu kan tidak semua pasti bisa itu antara melakukan apa namanya servis ya Kak ya, servis bola voli itu belum tentu semua bisa Kak gitu. Artinya kalau misalnya kita dalam nanti penyajian materi itu pertemuan 1, 2, 3 kita melihat dari kemampuan gitu kan. Artinya apakah anak-anak itu ada progres Kak, ada progres kemampuannya. Artinya tidak kita berikan hanya 1 kali pertemuan ya belum tentu bisa, dia belum juga tentu dia dalam di rumahnya melakukan atau melakukan latihan seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari progres latihan. Baru nanti kalau pertemuan kedua kalau dia sudah mulai bisa memahami dari yang apa namanya, dari yang pendek sampai dia bisa melewati net, itu kita bisa mungkin lebih kepada intertext development. Nah, itu mungkin seperti itu. Jadi jangan sampai mungkin jadi sampai anak-anak itu satu belum selesai, belum dia apa ya, mencoba pengalamannya lebih banyak itu. Jadi mungkin jadi waktunya jadi lebih panjang ya mungkin ya seperti Kak ya. Jadi bagaimana Kakak mengelola waktu saja dengan baik. Nah, terima kasih Kak Rusma ini ininya. Oke, yang kedua setelah itu kita menetapkan progres Kak, itu menetapkan tingkat ininya ya, kesulitan ya, kompleksitas ya Kak ya. Yang kedua itu adalah memperhatikan kualitas penampilan Kak, penghalusan bahasanya kalau di sini Kak. Itu dalam mengajar nanti akan kita menganalisis video itu juga sama Kak, apakah gitu kan nanti di dalam video kakak-kakak itu kita akan di dalam video kakak-kakak itu apakah sudah menerapkan ekstensi atau progres seperti itu Kak. Nah, itu nanti kita akan bahas nanti Kak, nanti di pertemuan luring Kak. Nah, yang kedua nanti apakah kakak-kakak sudah memperhatikan
kualitas penampilan atau penghalusan. Sebenarnya apa sih Kak? Eh, Penghalusan itu, ya. Ada yang tahu Kak? Penghalusan itu Kak? Kak Kiki, penghalusan apa ya Kak? Di gerinda apa ya Kak? Apa di amplas ya Kak? Masih saya Waduh. coba pikirkan, Pak. Oke, Kak Supriyono, apa yang dihaluskan ya Kak? Apa yang dihaluskan ini? Apa ya Kak ya? Apa ya? Apa di amplas Kak? Memperhatikan kualitas penampilan atau penghalusan. Ini Seperti dari pendidik ya, kita gitu ya. kitanya Kak, memberikan penghalusan Kak. Seperti apa penghalusan Kak? Apa mungkin kalau tutur kata gitu kali ya? Mungkin kalau Tutur kata. cenderung dulu gitu guru olahraga tuh teriak-teriak, tegas, kan? Nah, di era Jadi harus sekarang halus gitu Kak. penghalusan gitu kali Kak. Mungkin ya Kak ya. Oke, baik Kak Supriyono, terima kasih. Kak Rusma ini, kalau penghalusan apa ya Kak? Masih ini nggak Kak? Apa penghalusan Kak? Ini dia, apa yang dihaluskan nih Kak? Kalau penghalusan itu yang jelek bisa jadi bagus. Oke. Logikanya begitu aja. Ya. Berarti yang tadinya tidak bisa anak jadi mampu. Begitu kira-kira. Sederhananya begitu ya Kak ya? Iya, simpel aja. Oke. Luar biasa senior kita. Senior mah, gak usah ditanya. Oke, artinya artinya kalau misalnya anak-anak ada kesalahan gitu kan, di sini kan ada kesalahan yang perlu ditingkatkan. Jadi guru mungkin memberikan penghalusan gerak. Nah, harusnya kakinya seperti ini, artinya seperti itu. Jadi memberikan arahan Kak. Ketika ada anak dalam melakukan sesuatu gerakan itu ada yang salah. Sebenarnya kita sudah melakukan sih, cuman bahasanya aja mungkin yang kadang-kadang kita nggak tahu nih apakah. Saya yakin kakak sudah seperti itu di dalam saat kegiatan mengajar seperti itu. Artinya memberikan penghalusan, memberikan gerak apa ya? Melihat ada apa sih tadi? Perbaikan mungkin Perbaikan, betul. Perbaikan gerak sih sebenarnya penghalusan ya. Bukan tutur kata sih, mungkin gerakannya. Kak Kiki udah ngomong Kak Kiki udah tidur dia udah bangun. Kak Kiki gimana nih? Apa kalau menurut Kak Kiki tadi harus main itu bahasanya seperti itu? Gimana Kak Kiki? Waduh. Saya ketika mendengar senior berbicara dan mengutarakan jadi terinspirasi gitu. Jadi harus dipancing dulu harus main ini emang. Iya. Jadi kalau misalnya melihat tadi penjelasan dari senior kita gitu ya, penghalusan mungkin perbaikan atau koreksi terhadap tindakan atau gerakan yang dilakukan oleh peserta didik gitu Kak ya. Jadi ketika misalnya kita menemukan ada sebuah kesalahan, kita coba perbaikin, mungkin seperti itu Kak. Oke. Betul sih menurut Kakak, memang kita sudah melakukan itu sih gitu ya. Cuman tidak familiar dengan bahasa penghalusan itu gitu. Iya. Namanya di main amplas aja kan kalau penghalusan. Iya benar Kak Kiki. Oke, ini karena kita lebih dominannya adalah lebih ke apa ya, gerakan sih ya Kak. Jadi artinya dihaluskan itu geraknya dia. Artinya apalagi dalam anak yang SD, kalau SMA makanya sudah terbentuk kali ya, kayak udah, karena dia udah lebih orientasinya ke gerak spesifik ya Kak ya. Tetapi kalau dari anak SD ini sangat penting karena kita melatih gerakan fundamental skillnya dia. Kalau misalnya bayangkan kakak, kalau dia misalnya kita tidak memberikan penghalusan gerak kepada dia akan terus seperti itu, tangannya akan bengkok sampai SMA. Seperti itu Kak. Artinya ya kalau ada kesalahan ya kita harus jeli satu persatu untuk memberikan koreksi ya, benar Kakak Kiki seperti itu, gerakannya seperti itu. Oke, kalau yang SD ngajar Kak Edi, aduh Kak Edi baru kelihatan ini Kak Edi. Hadir. Oke, Kak Edi ini kalau dalam SD ini penghalusan ini menurut saya ini adalah fundamental skill nih. Bagaimana kalau pengalaman Kak Edi ini di dalam mengajar SD ini, SD sentral juga nih menurut saya gitu. Karena akan berdampaknya sampai ke SMA nih Kak. Gimana pengalaman Kak Edi? Penghalusan. Kalau untuk pengalaman di SD Pak, mungkin kita Oke.
Cek Kak Edi. Halo, Oh ya, aman. Ke bawah angin kayaknya Kak. aman ya? Oke, silakan Kak. Di sini mendung, banyak angin, Oh iya. dia mau hujan. Tadi saya Mak, di HP pindah ke Maklum laptop. suka saya sama gunung. Leweng. Mangga Kak Edi. Ya, kalau untuk pengalaman ngajar saya di SD, penghalusan ya. Ya. Penghalusan itu semacam pendekatan edukasi melalui mental guru sama anak aja. Ya kan anak SD mah masih butuh kelembutan, masih ke ibu-ibuan atau ke bapak-bapakan lah, ada manjanya gitu. Kayaknya kita selain kita pendekatan dari fisik, kita harus juga mendekati dengan emosional anaknya. Oke. Atau kita harus bisa membaca karakter anaknya itu manja atau orangnya metal apa gimana gitu. Mungkin di situ lah untuk penghalusannya. Oke. Terus Baik. kalau untuk masalah kita teknik mengajar itu kalau saya mengibaratkan kalau yang tersulit itu di tingkat SD, kalau yang sedang itu tingkat SMP, kalau untuk yang paling mudah itu ngajar di tingkat SMA itu Kak. Oh gitu. Sebab di SD itu dasar, Hmm. jangankan dia ngerti passing, posisi passing aja, pasang kuda-kuda nggak paham itu anak SD. Itu Oh, belum ke bola itu, belum ke bola. Baru penghalusan aja gerakan atau kuda-kuda kakinya, meluruskan tangannya, bolanya kena di ujung jari apa di tengah jari, di tangan gitu. Disitulah agak susahnya untuk SD mah. iya, betul. Nah, disitulah baru kita penghalusannya melalui emosional kita ke anak. Siap. Gitu. Terus kalau untuk di SD Pak, nggak terlalu kita fokus ke kurikulum aja ya. Kita juga, saya prinsip ajarnya pakai kurikulum sendiri nggak. Tidak terganggu sama apa namanya kurikulum lah gitu. Coba kalau kita mengacu ke kurikulum terus, kayaknya berat untuk melaksanakan ngajar di SD itu. Karena Oh, anaknya kebanyakan 80% itu apanya suka main, nggak fokus ke materi gitu. oke. Lagi Semangat Pak anaknya Edi, manja. semangat. Ya semangat. Saya bingung Kak Fokus Edi, kurikulum sendiri itu gimana kurikulum sendiri? Maksudnya gimana Kak Edi? Untuk Bikin sendiri? kurikulum sendiri itu kita nggak fokus sama kurikulum yang ada sekarang gitu. Kita dikesampingkan dulu lah kurikulum. Mak kalau kita fokus ke kurikulum terus atau ke materi pelajaran, anak itu akan jenuh. Ya. Anak SD itu pasti jenuh, pasti jenuh. Dia pasti ngambek. Mau minum Pak, panas Pak, ntar dulu Pak. Banyak alasan pokoknya di situ. Nah, kalau kita terfokus sama ke materi yang ada di kurikulum, ya kita stres sendiri Pak. Kalau di anak SD mah. Pokoknya Harus kita kalau sabar ya, Pak. difokus, benar-benar harus belum ada yang macam-macam lah. Ada yang nangis, ada yang nggak mau. Stres di SD mah stres. Tapi kalau kelasnya kelas bawah, wah lebih Iya, parah itu mah. ekstra itu Wajar Bang ya. pun kalau ada orang tuanya di situ nungguin, pasti itu orang tuanya capek sedikit, mah minum, pasti itu mamahnya. Atau keringatan dikit, mah minta tisu atau selampe, pasti kayak gitu Pak. Alaman saya gitu. Jadi kita nggak fokus ke materi, susah Oke, di situ di SD mah. Paling siap. agak mending di kelas 6, kelas 5 itu agak Ya, mending. kelas Sebab atas di ya. kelas 5, kelas 6 mah kita main mata pun dia udah takut. Oke. Kalau empat sampai ke satu mau main mata, mau mulut kita bicara, dia nggak peduliin gurunya. Masa bodoh, Pak. Cuek lah, cuek main sendiri aja sih, Pak. Kebanyakan kayak gitu, Pak. Nah, di situ kita cara penghalusannya harus bisa di situ. Jadi intinya kita kalau untuk berfokus kepada materi atau ke kurikulum, nambah stres aja gurunya. Nambah stres, Terus baik. nambah stres. Terima kasih, Kak. Oke, baik, siap. Kak Edi itu dari sisi SD Tadi ya. tadi saya pindah di HP ke laptop Pak tadi. Oke, siap Nah, Kak Edi. ya, Oke, makasih Kak. terima kasih Kak Edi. Kalau SMP gimana nih Kak Supriyono atau Kak Sarip ya? Kak Ubat SMP apa SD? Oke, Kak mewakili Kak Supriyono. Oke. SMP bagaimana ini?
Kalau Apakah SMP betul kata dulur Pak Edi tadi, sudah eranya kan sudah dari SD mungkin kelas atas ya, kelas 4, ya, kelas 5, kelas 6. Jadi kelas 7 masih terbawa-bawa SD, cuman untuk melakukan penghalusan itu sepertinya lebih mudah gitu oke, ketimbang yang tadi SD kelas bawah gitu, Kak. ya, Dalam artian kemandirian anak itu sudah mulai ada, sudah apalagi muncul. kelas 8, kelas 9 gitu. Kemudian kan kalau dikaitkan dengan kurikulum, kita masuk ke kurikulum merdeka yang salah satu targetnya mungkin kan kemandirian yang ada di profil pelajar Pancasila gitu ya, yang memang kita latih untuk biar anak-anak itu kemandirian dan lain sebagainya gitu, karakter-karakter positifnya gitu. Jadi sementara ini untuk penghalusan dari perbaikan gerak itu sudah lebih mudah, Kak. Baik. Bahwa aman, Kak, kita. Sementara itu, Kak. Siap, Kak Supriyono. Terima kasih. Artinya ini sangat penting, artinya untuk peserta didik khususnya memberikan koreksi gerakan agar dia tahu mana yang baik, yang benar gerakannya, atau dia melakukan gerakan ada yang salah. Itu artinya guru, saya rasa guru-guru kita di sini sudah melakukan seperti itu. Yang ketiga, memberikan kesempatan dalam menilai keterampilan penerapan. Yang tadi kan apa ya tadi Kak yang saya lupa jadinya. Menetapkan progres ya, penghalusan. Yang ketiga adalah penerapan. Kalau tadi Kak Edi sini senangnya pada main. Artinya memang kita harus memberikan kesempatan anak-anak untuk bermain Kak. Dengan artinya permainan yang dimodifikasi seperti itu ya Kak. Dengan permainan yang sesungguhnya. Mereka juga harus perlu apa namanya apa ya mengalami permainan yang sesungguhnya. Misalnya dalam volley, dalam permainan bola voli itu kan kita melakukan latihannya hanya sebagai teknik saja kan, teknik itu kita perlu adanya memberikan kegiatan penerapan dalam keterampilan bermain seperti itu. Oke, ini mas saya hanya merecall saja ya Kak, merefresh saja sih menurutnya ya Kak ya, sebenarnya memang kita sudah dilakukan seperti itu kan, mungkin hanya merecall saja. Nah, yang ini adalah konsep umpan balik Kak. Umpan balik ini ada yang positif ada yang negatif loh Kak. Artinya sangat penting juga, artinya memotivasi peserta didik kita kalau kita memberikan umpan balik gitu, memotivasi ya. Artinya dengan memotivasi dan dengan umpan balik ini tentu saja artinya membantu anak-anak itu dalam kita meningkatkan kualitas gerakannya dia. Artinya, ada misalnya kalau umpan balik negatif, kamu gitu aja kayak anak perempuan, misalnya kayak gitu kan, itu isu sosial lagi ya kayak gitu. Nah itu menurut saya kita harus memberikan umpan penguatan positif seperti itu, dan anak-anak itu lebih senang kalau menurut saya kita memberikan umpan balik. Cuman memang kadang-kadang kita ya namanya kita mungkin apa ya sifatnya bercanda kali ya Kak ya. Kadang-kadang ada yang negatif gitu kan, kita lontarkan itu kepada anak-anak kita gitu. Itu anak TK aja lebih bagus dari kamu gitu, kayak gitu. Kadang-kadang kan kita seperti itu loh Kak gitu kan. Sebenarnya sih bercanda ya Kak, ya nggak tahu. Nah, kalau anaknya kuat itu mungkin ya mentalnya bagus, kalau nggak kuat mungkin dia akan tidak mau olahraga lagi seperti itu kan. Nah ini kakak-kakak contoh umpan balik berdasarkan klasifikasi ya Kak ya. Ada umpan, ada umum, ada spesifik, ada negatif, ada positif, yaitu ada kelompok, ada individu, segala ini mungkin kita sudah melakukan kegiatan umpan balik ini, cuma lebih banyak mana nih Kak, lebih kan atau negatif Kak ini kalau terkadang gitu kalau seperti itu. Oke, Kak Ubat mungkin ada pengalaman terkait dengan umpan balik, apa lebih banyak negatifnya ya Kak gitu? Ya apa Kak? Kalau di saya lebih ke positifnya sih Kak. Oke, positif seperti apa Kak? Contohnya Kak, mungkin dalam penerapan belajar Kak.
Kalau saya yang kayak gitu aja, yang kamu bagus, Oke. udah melakukan ini itu. Kadang eh coba luruskan tangannya. Jadi jarang dipakai saya kalau yang kayak ibaratnya apa ya, kata-kata yang kurang pantas itu agak dihindarin kalau saya. Yang negatifnya ya Kak ya. Iya, Oke. meskipun kita kadang kesel ya, udah dikasih tahu gitu, tapi nggak berubah-berubah gitu. Mau diucapin tapi mikir lagi, takut teringat sama anaknya gitu. Oh iya, Jadi betul, betul, betul. kita harus menahan aja itu mah. Baik, Kak Ubat. Kalau Kak Sarip pernah nggak misalnya memberikan umpan balik yang negatif dan berdampak pada siswa? Kalau umpan balik negatif saya nggak pernah sih. Cuman Oke, kadang baik. ya kalau umpan balik positif mungkin hampir sama dengan Kak Ubat. Cuman kadang Iya. pada praktek pembelajaran kadang-kadang ada temennya itu Kak Oh, yang suka nyeletuk, malah belum waktunya umpan. Kadang anak suka nyeletuk, ih dia mah gitu amat gitu. Kadang kayak yang tadi yang disampaikan oleh kakak gitu, kayak perempuan lah segala macam. Dan dari sendiri malah yang begitu gitu kadang. oke. Kalau saya itu sih. Oke, baik. Artinya terima kasih Kak Sarip. Artinya mungkin ini sudah juga kita lakukan sih Kak, yang mungkin kita nggak tahu juga kata Kiki, maksudnya lebih kemana nih Kak saya ke klasifikasinya, penghalusan ya, artinya kita nggak tahu, mungkin ini oke, kamu sudah baik ini segala macam, itu udah lebih spesifik lagi kan, kalau misalnya kamu tungkainya segala macam seperti kayak umpan balik seperti itu. Mungkin kayak penghalusan, mungkin kalau penghalusan kita memberikan gerakannya kayak begini ya Kak. Jadi sambil dibetulkan kalau misalnya penghalusan ya Kak ya. Mungkin kalau misalnya mungkin umpan balik, mungkin kamu sudah ini artinya memberikan ya, iya cara verbal mungkin ya seperti itu, tapi lebih spesifik kepada kaki kamu agak sedikit ditekuk, nah saya bilang kayak gitu. Nah itu lebih spesifik lagi Kak umpan baliknya seperti itu. Cuman memang kadang-kadang memang kalau kita lagi bercanda atau kesal ya emang kadang-kadang negatif, mungkin sifatnya sih bercanda sih kali Kak ya, mungkin kadang-kadang. Nah ini kakak-kakak, artinya kakak-kakak ini berdasarkan klasifikasi ya kakak-kakak umpan baliknya seperti apakah spesifiknya mungkin pada otot mana, apa bagian tubuh mana yang perlu diperbaiki seperti itu kan. Jadi kakak-kakak bisa membedakan nih antara evaluatif dan korektif Kak. Ini memberikan evaluasi dan korektif. Nah itu kakak-kakak, nanti ini apa namanya, kita akan kupas tuntas nih Kak di video pembelajaran nih Kak. Ya di apa namanya pada saat kegiatan luring Kak nanti, karena kakak-kakak jangan sampai tidak membuat video, karena nanti kita akan menganalisis video kakak-kakak. Kadang-kadang kan ada 4 tuh Kak, ada informasi tadi saya lupa lagi, ada informasi, ada ekstensi Kak, apakah kakak-kakak lebih banyak informasinya, apakah kakak berapa menit melakukan ekstensinya gitu kan, apakah melakukan penerapannya atau umpan baliknya, kakak-kakak kita nanti akan kita analisa bersama-sama. Jadi lebih banyak mana kakak itu dalam mengajar yang efektif gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita informasi, lebih banyak informasinya, banyakkan kita yang lebih banyak berbicara gitu kan segala macam dibandingkan pembelajaran beratnya seperti itu. Nah itu kakak-kakak. Nah kakak-kakak, sekarang kita akan coba berburu ya. Artinya sebenarnya bukan berburu sih ya Kak ya. Artinya nanti saya berikan ini sebentar Kak. Nah ini kakak-kakak, nanti kakak-kakak akan kelompok ya Kak ya. Nanti akan di grup, nanti di sini yang kemarin kita sudah bahas bagaimana menetapkan tanda, prosedur, faktor ringkas. Ini mungkin sebagai contoh ya Kak, bagaimana menetapkan tandanya segala macam berdasarkan kakak-kakak, pengalaman kakak. Tidak hanya 2, mungkin kalau bisa 3 atau 4, mangga aja silakan faktor lingkungan, segala macam. Jadi nanti banyak apa ya informasi-informasi yang kita dapat dari pengalaman kakak-kakak
Ini sebagai referensi juga buat kita dalam mengajar seperti itu. Penggunaan waktu yang efektif. Contohnya ya Kak, mungkin seperti apa gitu kan. Ini lebih ke aplikatifnya Kak. Lebih implementatifnya, bukan menetapkan tanda prosedur itu apa, tapi contohnya menetapkan tanda prosedur itu apa gitu. Masih nanti ada keterampilan seperti ini Kak. Nah, ini Kak, yang biasa kakak-kakak gunakan dalam kegiatan pembelajaran PJOK di kelas seperti itu. Dicontoh sih Kak, misalnya Kak, lebih implementatif seperti itu. Oke, kakak ada pertanyaan Kak di sini? Saya kirimkan kemana ya Kak? Ke grup aja kali Kak ya? Kirim ke grup ya Kak. Saya kirimkan ke grup. Oke, sudah saya kirimkan ke grup ya Kak. Kita akan bagi tiga nih Kak. Bagi tiga board. Oke, oke, oke.
Yang mau masuk oke. Ada lawan ya? Emang lincir kakak bilang. Iya. Yang ada yang anggap memang melanggar. Ya. Ah, benar. Ayo, mana kawan mana? Itu pangjawan sa. Yang mana? Rizky beres 20. Atau muan paling mengena. Ya, sudah ya, baik.
Ini kakak, mohon maaf, harus balik lagi ke main room. Oke, belum semua ya kak ya, belum semua hadir ya kak. Masih beberapa yang nyangkut sepertinya. Oke. Oke, Kak Supriyono kayaknya kelompok 1 ya kak ya. Kelompok 3. Oh 3. Satu siapa? Saya lupa jadinya tadi. Kelompok 3 sama Kak Ubat. Tapi belum selesai juga sih, baru sampai poin 2 tuh Kak. Oke, baik. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, kelompok 1 siapa ya kak tadi ya kak? Ajat ya kak? Siapa ya? Lupa saya jadinya. Oke. Mungkin Kak Supriyono mungkin mau duluan kak. Sambil menunggu kali kak. Kelompok 2 siapa ya? Saya lihat kelompok 2 kayaknya udah selesai semua deh. Kelompok 2. Kelompok 2. Saya Kak Edi sama Oke, Kak Edi. Oke, baik Kak Edi. Saya ngeliat Kak Edi kelompok 2 udah rapi dari tadi tuh kayaknya. Oke, Kak Edi dulu mungkin kelompok 2 kali Kak Edi mungkin. Baik. Kelompok 2 jangan dulu pertama, yang lain dulu. Saya ngeliatnya udah selesai semua nih. Oh, Kiki dulu. Oh, Kiki. Oh ya, kelompok 1 Kak Kiki. Oke, kelompok 1. Satu siapa ya? Senior dulu sih ini. Aduh, biar saya ada inspirasi. kelompok 1 mah betul senior. Satu siapa Kak Edi ya? Harus main nih. Harus main ini ya. Kelompok 2 cocok main nih. Kelompok 2 udah selesai saya lihat tadi. Kayaknya udah semua udah Bentar, clear. Kak. Ayo Kak Edi. Enggak. Sama Pak Kiki saya. Presentasinya Pak Kiki, Kak. Oke, Kak Kiki silakan Kak. Kelompok 2 Kak. Oke lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Kak. Ini mana ya? Oke, baik. Waduh. Iya, baik. Kak, sebetulnya ini saya juga belum paham ini harus digimanain gitu ya. Iya. Baik, untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda dan prosedur, ya ada verbal dan non verbal. Mungkin verbal dengan kata-kata ya. Oke. Dengan mulai, mungkin bisa dengan mulai. Kalau misalnya, pokoknya dengan kata-kata lah. Untuk non verbalnya bisa kita menggunakan fluid gitu. Kemudian yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Seperti diketahui kita kan biasanya di lapangan, kemudian menggunakan berbagai macam objek ya kayak berbagai macam alat yang mungkin bisa menarik perhatian peserta didik. Sebetulnya tidak hanya di kelas bawah saja gitu, seperti SD saja, sebetulnya di SMA juga. Iya. Apalagi di sini di Parung Panjang, bola basket mungkin baru ngelihat bola basket gitu seperti apa, baru pegang. Mereka sangat tertarik untuk mengeksplor tersebut. Akhirnya dari pengalaman banyak yang ketika kita sudah siap mereka masih asik bermain. Ya, salah satu yang bisa kita lakukan sebagai guru PJOK, mungkin yang pertama kita memberikan arahan kepada peserta didik untuk dapat mengumpulkan objek-objek atau alat-alat yang akan digunakan tersebut di depan barisan terlebih dahulu. Gitu. Kemudian selain itu juga kita bisa meminta peserta didik untuk melakukan suatu gerakan dengan alat tersebut. Misalnya kita lakukan pemanasan yang dimodifikasi dengan menggunakan bola basket atau bola sepak dan lain-lain. Artinya bisa kita kumpulkan terlebih dahulu alat-alat tersebut atau kita gunakan langsung alat-alat tersebut sebagai bahan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat.
ya olahraga dilakukan di lapangan, kebanyakan ya lapangan yang luas, jadi kita kadang kesulitan kalau misalnya jojorowokan gitu kan, berteriak saja, saya rasa akan apa ya, berat lah bagi kita sebagai seorang guru PJOK. Beberapa hal yang bisa mengatasi tersebut, ketika misalnya mereka sedang mengasih, kita harus mengajak mereka berkumpul di area yang ya lebih sempit lagi lah, di berkumpul di depan kita, boleh duduk nantinya. Kemudian satu lagi ya berkumpulnya juga di tempat yang teduh gitu, tidak di tempat yang panas. Seperti itu. Ya diharapkan ketika seperti itu peserta didik bisa lebih mendengar dan bisa lebih memahami lah apa instruksi yang kita sampaikan. Kemudian yang D, penggunaan waktu yang efisien. Di sini banyak juga guru PJOK, ya saya juga lah guru PJOK yang tidak bisa bertutur kata yang ini tuh agak sedikit yang menjadi kekurangan dari saya gitu. Ketika menjelaskan, kadang kita menjelaskan itu menggunakan bahasa-bahasa yang berbelit-belit gitu kan. Kita setelah mempelajari modul ini dan dilihat di modul itu, penyajian tugas geraknya kita harus singkat, harus jelas dan padat seperti itu Kak. Dan pemberian instruksinya pun kita lakukan pada jeda di antara aktivitas gitu, sehingga tidak memakan waktu yang banyak. Jadi tidak misalnya ketika ini kumpul dulu, ketika kumpul kita jelaskan, lakukan lagi gerakan, tidak seperti itu. Kayak gitu bayangannya. Kemudian yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini saya mengambil keterampilan gerak, contohnya itu passing bawah dalam permainan bola voli. Memang ada beberapa gerakan awal ya dari passing bawah itu. Cuman di sini untuk urutan pengajarannya seperti biasa, dari yang sederhana saja terlebih dahulu, lempar tangkap, tapi posisi lututnya sudah ditekuk, tangannya sudah lurus ketika mereka akan melempar, sehingga posisinya seperti akan melakukan passing bawah gitu Kak. Tapi itu dilempar secara berpasangan ke depan. Setelah kita rasa mereka sudah terbiasa dengan itu, baru kita menaikkan lah levelnya ke yang satu ngelempar seperti tadi, yang satu coba pukul. Seperti itu secara bergantian. Mungkin gitu penerapannya. Nah, yang keduanya saya belum sampai keduanya. Ya, mungkin satu itu. Yang terakhir mengenai isyarat ya, keterampilan gerak yang diajarkan, saya mengambil dari lari jarak pendek Kak. Lari jarak pendek di mana materi start jongkok. Di sana kan jelas ada 3 aba-aba atau isyarat yang biasa dilakukan. Ya bersedia misalnya, itu bersedia. Ketika bersedia, kita menyebutkan bersedia ya posisi anak jongkok, kemudian mulai, baru diangkat panggulnya ke atas, ya atau dengan fluid untuk berlari. Ya mungkin seperti itu Kak. Pemaparan sedikit lah dari kelompok 1 yang banyak kekurangan ini gitu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Seperti itu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap Kak Kiki. Nanti kita bikin kesimpulan di akhir saja. Siap. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 diwakili oleh Kak Kiki. Oke, ini biar jadi referensi juga buat kita semua ya Kak ya nanti. Oke, mangga silakan kelompok 2 dilanjut. Siapa nih Kak? Udah selesai semua nih kelompok 2 nih kayaknya. Harus main nih Kak. Cinta. Doraka King, kita ngecek kolong.
Oke, siapa mungkin yang share screen Kak Sarip ya? Nanti saya bantu share screen biar nanti Baik. penyampaian bareng-bareng lah. Baik, siap Kak Sarip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Kami dari kelompok 2 yang berisi Pak Rusmaini, Pak Ajat, dan saya sendiri Syarif Hidayatullah. Langsung saja. Yang pertama terkait pertanyaan pertama yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang poin A, menetapkan tanda atau prosedur. Kami sepakat untuk menetapkan tanda dan prosedur itu menggunakan suara fluid, Kak. Ya, jadi biasanya kami kalau sebagai guru olahraga untuk menetapkan tanda atau prosedur, entah itu berlari, stop, atau apapun itu, biasanya kami menggunakan fluid. Kemudian yang kedua, dalam menetapkan tanda atau prosedur, kami menggunakan pemberian instruksi yang jelas dan tidak berbelit-belit. Ya, menggunakan bahasa yang jelas, instruksi yang jelas, bahasa yang mudah dimengerti lah, tidak terlalu panjang juga, singkat, padat, dan jelas. Itu. Kemudian yang kedua, poin B, bagaimana mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, dalam hal pembelajaran di luar kelas, pertama, peserta didik berbaris tidak menghadap matahari. Ya, jadi agar fokus dalam memperhatikan apa yang kita sampaikan, baik itu materi maupun gerakan yang akan kita ajarkan kepada anak. Kemudian yang kedua, ini yang mungkin jadi PR kita bersama dalam pembelajaran PJOK, berkoordinasi dengan Wakasek kurikulum. Ini sudah saya laksanakan di sekolah saya. Kebetulan kan rombelnya mungkin sedikit, jadi dapat dilaksanakan sebelum pukul 10. Karena saya sering ngobrol dengan kurikulum, kalau anak olahraga di atas jam 10, bahkan mungkin jam 12, ini olahraga apa dihukum gitu. Ya, olahraga sampai jam 12. Kemudian poin nomor C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama hampir sama dengan poin yang A, pemberian instruksi menggunakan suara yang jelas, lantang, serta tidak menghadap matahari. Karena kalau menghadap matahari biasanya anak nunduk terus. Ya. Kemudian yang kedua, penyampaian materi tidak dilakukan di tempat yang luas. Diusahakan penyampaian materi itu hampir sama tadi dengan yang Pak Kiki sampaikan, di tempat yang sempit, agar anak-anak tidak terdistrak terhadap suatu hal. Contohnya misal pada saat kita menyampaikan materi, di depan anak ada yang latihan upacara kah, atau ada apa, pasti anak konsentrasinya akan buyar menghadap pesan, tidak ke kita. Kemudian yang ketiga, penyampaian materi dapat dilakukan menggunakan media video pembelajaran di ruang kelas atau ruang multimedia sebelum ke lapangan. Itu. Kemudian yang poin D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama menurut kami itu menetapkan kesepakatan kelas. Ini yang paling penting sebelum kita melakukan yang lain, kita menetapkan kesepakatan kelas. Kalau sudah bel berbunyi, kita harus ngapain, di mana kumpulnya, waktunya berapa, waktu ganti baju berapa menit. Kita buat kesepakatan dulu dengan anak. Kemudian yang kedua, pemberian konsekuensi terkait pelanggaran disiplin waktu. Ini kaitannya dengan poin yang pertama. Kesepakatan kelas kita sudah buat, kalau anak melanggar harus ada konsekuensi yang mendidik gitu, yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Ajat. Kepada Pak Ajat atau Pak Rusmaini dipersilahkan. Oke. Gerelengkeun, Pak. Rada luhur tuh. Keterampilan gerak yang diajarkan di sini kelompok kami keterampilan dasar lompat jauh. Pengenalan teknik, demonstrasi, latihan awalan, mengajarkan teknik awalan dan cara berlari, latihan lompatan, mempraktikkan gerakan lompat di tempat, latihan pendaratan, kita ajarkan kepada murid. Keterampilan dasar passing dalam bola basket, misalkan gitu. Pengenalan teknik passing, demonstrasi, latihan individu, latihan berpasangan, permainan mini, mengaplikasikan teknik passing dalam permainan mini untuk meningkatkan keterampilan. Isyarat
isyaratnya di sini keterampilan gerak yang diajarkan, keterampilan dasar lompat jauh, awalan. Awalan saat siswa berlari, diingatkan mereka untuk mempercepat langkah menjelang lompatan. Selanjutnya melompat ketika mencapai garis lepas landas, dorong siswa untuk melompat dengan mengangkat kedua kaki. Pendaratan aman, arahkan siswa, dibantulah intinya. Yang kedua, keterampilan dasar passing dalam bola basket di sini. Posisi siap, lihat dan lempar. Itu, Pak. Selanjutnya udah selesai, Pak. Habis ya, Kak? Habis. Oke, baik. Ini lengkap nih sekali nih Kak Sarip nih. Oke, baik. Siap. Kami yang izin stop screen ya. Siap. Terima kasih Kak Sarip. Sudah makin Terima kasih. lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangga Kak Supriyono terakhir. Baik Kak, dari kelompok 3, mohon maaf. Ini belum selesai Kak, cuman ya semampu kita ya Kak ya. Selesaiin dulu. Ya, kelompok 3 kita berdua, saya dengan Pak Ubat Badruzaman. Ini yang sudah kita selesaikan. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Itu kita tadi hasil diskusi, yang pertama adalah menetapkan tanda dan prosedur. Nah, itu tidak jauh beda dengan teman-teman kelompok yang lain, menggunakan instruksi dengan peluit. Kemudian memberikan isyarat dengan tangan. Kemudian juga instruksi dengan suara yang lantang dan jelas gitu Kak. Nah, itu tentunya situasional, kapan kita bisa dengan peluit, kapan kita dengan cukup dengan tangan, petikan tangan atau ayo atau tepuk tangan, kapan dengan suara yang lantang, itu situasional. Yang B-nya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Hasil diskusi kita tidak jauh beda juga dengan teman-teman kelompok yang lain. Yang pertama adalah mengatur posisi peserta didik ketika berbaris dan ketika melakukan tugas gerak supaya tidak menghadap ke keramaian dan juga supaya tidak menghadap ke sinar matahari. Kemudian yang kedua, memperhatikan keselamatan siswa selama proses pembelajaran. Dalam kurung, dalam artian misalkan jauh dari lalu lintas kendaraan. Kemudian lapangan yang kita gunakan itu lapangan yang kita pastikan kondisinya bersih dari sampah dan dari benda-benda yang berbahaya bagi peserta didik. Selanjutnya, yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Poin pertamanya, posisi guru, posisi pendidik terhadap peserta didik saat memberikan penjelasan tidak terlalu jauh dan tidak membelakangi peserta didik. Itu pasti sudah kita lakukan. Memastikan peserta didik berfokus pada kita, melihat kita, dan mendengar apa yang kita sampaikan. Kemudian, poin selanjutnya adalah memastikan lingkungan pembelajaran tidak berada di dekat tempat yang bising atau berisik. Tadi Kak, seperti teman-teman yang lain, agar tidak terdistrak oleh situasi keadaan lingkungan yang tidak mendukung dalam proses pembelajaran. Poin selanjutnya adalah pengaturan barisan atau kelompok, posisi peserta didik lebih baik bersaf. Ini barisannya Kak, bersaf. Jadi daripada berbanjar. Jadi kalau bersaf kan misalnya kan kebiasaan kita, kebiasaan saya, ya udah baris 4 bersaf gitu biar tidak terlalu jauh
kalau berbanjar kan harus ke belakang. Jadi harus yang anak-anak atau peserta didik yang di belakang itu tidak akan fokusnya. Kemudian yang D, penggunaan waktu yang efisien. Penggunaan yang waktu efisien. Poin pertama yang kita tuliskan adalah seorang pendidik atau guru, kita harus memiliki skill keahlian komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik, ya tentunya salah satu contoh tadi Kak Sarip tadi mengkomunikasikan dengan pihak kurikulum gitu misalkan, bahwasanya ya kan itu kan kita harus memiliki itu. Poin selanjutnya, memiliki kemampuan modifikasi alat atau memodifikasi konten. Nah ini agar memastikan waktu yang efisien berarti kita harus memiliki kemampuan untuk itu. Selanjutnya, poin ketiga yang kita tuliskan adalah memiliki kemampuan untuk memanfaatkan waktu yang harus tepat dan sesuai dengan perencanaan pembelajaran, ya kan? Yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan kan sudah kita susun berdasarkan perencanaan pembelajaran. Nah, itu untuk penggunaan waktu yang efisien, harus idealnya adalah kita mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan waktu sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Baik, tahapan yang kedua yaitu penahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Ini kita tadi sepakat sama Kak Ubat, karena kita hanya berdua. Yang pertama adalah keterampilan gerak lompat jauh. Bisa disampaikan langsung oleh Kak Ubat. Ya, terima kasih Kak. Jadi untuk selanjutnya yaitu menahapan konten dan aspek organisasi penugasan, kita mengambil keterampilan gerak lompat jauh. Nah, urutannya mungkin ini terlalu jauh ya Pak dari awal pembelajaran. Jadi saya singkat aja langsung ke kegiatan pembelajarannya. Yang pertama yaitu melakukan kombinasi gerak dasar jalan dan lari dengan melewati rintangan. Rintangannya bisa menggunakan kon ataupun tiang bendera jadi anak melakukan gerak dasar jalan dikombinasikan dengan gerakan lari dengan melewati rintangan tersebut. Terus yang kedua, melakukan kombinasi gerak dasar lari dan lompat dengan melewati rintangan. Nah, rintangannya yang ini bisa menggunakan tongkat pramuka ataupun tongkat yang lain dibaringkan. Jadi si anak lari kemudian melompati tongkat yang dibaringkan itu, misalkan tongkat yang dipakai 3 buah atau 4 buah. Jadi si anak lompat 3 kali atau 4 kali itu melewati rintangannya. Kemudian yang selanjutnya melakukan kombinasi gerak dasar lari dan lompat dengan melewati kardus ataupun box. Ya, jadi ini box yang digunakan bisa 2 atau 3 buah. Kalau tidak ada box ataupun kardus, bisa menggunakan alat lari gawang itu ya. Jadi seperti itu alatnya. Kemudian yang terakhir untuk pendaratan, jadi melakukan kombinasi gerak dasar jalan dan lari, kemudian lompat, diakhiri dengan mendarat pada lompat jauh dengan pendaratannya menggunakan matras. Jadi si anak lompatnya tidak langsung ke tanah ataupun ke pasir, jadi dia ke matras dulu lompatnya. Mungkin seperti itu Kak, yang lompat jauh tahapan penggerakannya, tahapan geraknya. Dari kelompok 3 mungkin cukup, baru selesai sampai di sini diskusinya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PR tuh. PR. Siap, nanti kita selesai. Di bawah Ya, PR siap, harus siap. main ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Itu sampai ada kepikiran ya tadi, sampai berkoordinasi dengan kurikulum.
untuk tidak sampai jam 1 siang gitu ya, jam 10. Jadi harus dibawa jam 10 gitu ya. Oke, itu tadi kakak-kakak sudah apa ya, dari kelompok 1, 2, 3 sudah, saya rasa sudah ini mah sudah makanan sehari-hari ya Kak. Cuman memang ini hanya mengingat kembali saja kita ini pelajaran kuliah, mungkin yang dulu kuliah apa ya Kak? Strategi belajar mengajar kali ya dulu ya. Jadi ini bahwa nanti kita dari referensi yang tadi kakak-kakak, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berkoordinasi dengan kurikulum agar anak-anak di bawah pohon, ya segala macam keselamatan, termasuk yang tadi Kak Supriyono itu bisa jadi referensi kita ya Kak untuk dalam pembelajaran itu, agar kita bisa bagaimana memusatkan peserta didik, perhatian peserta didiknya, terus bagaimana menerapkan konten ya, artinya bagaimana dari sederhana dulu prosesnya bertahap menuju ke kompleksitas, dan ibarat dan isyarat Q-nya, isyarat geraknya Q, kamu harus dorong tangannya, kamu harus dorong segala macam. Nah itu kita jadi semakin kaya sebenarnya, semakin tahu. Ini kan ibaratnya kalau kita presentasi ini kan menjadi praktik baik buat kita semua ya ya. Dan yang sudah paham, yang mungkin sudah melakukan, mungkin ada juga yang belum melakukan, ini jadi referensi buat kita semua seperti itu. Oke, kakak-kakak, saya rasa cukup ya Kak ya, sudah selesai nih Kak. Oke, Kak Edi, silakan Kak. Mau nanya Kak, Ya Kak. yang durasi video itu murni 30 menit diedit apa murni tidak diedit Kak? 30 tidak diedit Kak di tulisannya Kak, mungkin dari awal sampai inti aja kali ya kalau di tugasnya ya Kak ya. Seperti itu Kak, kayaknya nggak usah diedit ya Kak gitu. Oh murni ya? Murni Kak. Oke, siap. Terima Oke. kasih Kak. Cuma Upload itu aja. tugasnya di bagian mana sih Kak? Di 2.1 ya kalau nggak salah ya. Tes awal. Oh, maksudnya Sebelum tes awal. sebelum iya. Sebelum tes awal. Senior udah. Lakukan Woi, konsep. Jangan tanya kalau senior mah. Kalau kasus main ini udah melejit ini kayaknya. Dia udah akselerasi, dia mah diakselerasi. Siap. Oke, kakak-kakak, jangan saya ingatkan kembali untuk tugasnya Kak ya, mungkin yang belum, mungkin nggak apa-apa, yang belum, yang lama-lama masih, mungkin ada senior di sini mungkin masih bisa berbagi. Gitu mungkin bisa berbagi gitu mungkin ya kakak-kakak, mungkin Kak Ajat mungkin yang masih bingung gitu Kak harus main ini cara Kak Ajat. Dikunci Pak, aduh. Tes awal belum tuh Kak, tolong dibukain itu kuncinya. Kak Ajat, aduh, puyeng ini Kak Ajat ya. Poho wae nya. Oke, nanti saya tanya dulu sama admin ya Kak ya. Saya udah bukain tapi belum bisa buka lagi. Admin, oke. Oke, kakak-kakak, nanti ini terakhir Kak, nanti tunggu informasi dari dinas ya Kak ya terkait dengan hari Senin. Mungkin hari Jumat akan diinformasikan terkait dengan kegiatan luring dan lokasinya ya Kak. Kita ada berapa kelas itu? 3 kelas, mungkin di lokasi mana? Mungkin mudah-mudahan bisa dekat dengan rumah kali ya. Oke. Sorry, untuk kaitan luring apa kita per kelompok? Apa per pasil apa keseluruhan Kak? Per pasil kayaknya Kak, nanti ada sesi juga waktu untuk 3 kelas digabung Kak, nanti ada. Oh gitu. Jadi, tapi mungkin ini dikit juga ya Kak kalau beberapa orang nih Kak ya. Karena kalau nggak pernah hadir ini kayaknya nggak diikutkan serta dalam ini Kak, luring. Mudah-mudahan iya katanya. Nah, itu kalau Pak Kiki tolong diikutin itu. Kayaknya mau ikut, saya ikut, ajakin Pak. Ini halo Kak. Ya Kak. Itu kan menurut jadwal kita pertemuannya tanggal 13 hari Minggu ya. Apa hari Seninnya tanggal 14? Senin ya? Senin apa hari Minggu ya Kak? Senin ya Kak mulainya ya. Hari jadwal tanggal 13. 13 itu hari Minggu ya Kak? Iya. Kalau 13 Minggu, iya sih. Kalau mantap Minggu mah mantap.
Mas, kalau di hotel sih nggak apa-apa bisa berenang ya. Nanti nunggu Ya info berenang, kayak dia. berenang aja nih kan nih. Semangat nih para Enggak, ini maksudnya berenang. gini, hari Minggu saya kebetulan jadi panitia MTQ. Pas hari Ah, Minggu ya, enggak itu kayaknya gimana Kak. tuh? Enggak kayaknya Kak. Mungkin kalau hari Minggu kayaknya enggak Kak. Mudah-mudahan Mungkin sih hari hari kerja Senin kali ya? Kak. Iya hari Ya kerjanya. mudah-mudahan lah. Pak Ustadz Edi jadi Oh. ketua MTQ. Bagian dak dekdok, sesi dak dekdok. Ustadz ya Ustadz. Oke. Ustadz nih, Bukan. aduh. Bagian ini sesi itu aja, bagian sesi repot. Oke, Oke, baik. makasih Kak. Iya, nanti tunggu informasi. Oke, Kak Kiki foto. Kak Sarip nih kayaknya muncul nih. Oke, kita terakhir nih Kak. Oh, sebelum pertemuan luring, nanti kita ketemu luring Kak. Oke, Kak Ajat. Aduh, Kak Ajat. Liar ya, Kak Ajat ya. Kajaknya banyak di kolam renang kayaknya. Kemarin lewat dipanggil-panggil nggak nyaut. Bawa anak-anak ke kolam. Wah, udah nyelostar harus main ini. Berenang baik ini. Waduh. Tuh. Kalau Pak Supiono no, sepatunya bawa kaporit dia. Nyemplung sama Mario, sepatu kita sepatunya. bareng-bareng isi SMS yuk. Di mana? Kayak gitu. Oh tuh. Saya buta nih. Kak Supriyono, tolong Kak Edi. Iya. Siap. Siap, Kak Edi. Oke, Kak Irwan, siapa foto nih Kak Irwan? Mana nih? Ya, Kak Sarip, Kak Sarip. Siap, Kak, siap. Kak Sarip. Siapa aja sok silakan bebas lah. Sahaya.